wa ilayal masir. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis al-ghulam murtahinum bi aqiqatihi tusbahu anhu fil yaumi sabi'i wa yuhlaku rasuhu wa yusamma. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia keluarga besar adik kami Isil Mantuni, semoga selalu dirahmati Allah. Yang terhormat segenap unsur pemerintah desa Seleka II. Dalam hal ini tentu Bapak Kades beserta perangkat, begitu juga Ketua BPD dan anggota saya hormati. Pertama dan utama, marilah di pagi yang ceria ini dengan tidak bosan-bosan kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang dipadukan dengan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul bersama bergembira dalam melaksanakan atau menghadiri acara di rumah adik kami ini. Semoga saja kita hadir pada pagi ini, hadir dengan nawaitulillahi ta'ala akan bernilai ibadah, dan pada gilirannya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah walimatul akikah yang saya hormati, sebelum saya mulai, atas nama pribadi saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada sahibul hajat yang telah sudi mengundang saya lewat via HP. Sebenarnya saya tidak tahu di mana tempat saya ceramah pada saat ini. Jadi karena lewat HP, jemunya jemu senekah langsung auka. Nah kiranya inilah makanya terpaksa atau inilah resiko dari seorang penceramah, nampaknya pada hari ini berceramah di rumah sendiri. Karena kedua-duanya sana kau kubale. Ada yang kelawai, ada yang ading. Jadi dia puluh silam dan ilok saja. Mudah-mudahan pada pagi ini kita akan membahas mengenai pentingnya akikah. Bapak Ibu saudara-saudara, akikah ini dari dalil nakli yang ada. Karena di dalam agama kita ini, Pak, hukum agama kita ini, Islam ini terdiri dari 4 hukum, 4 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Kalau dilihat dari Al-Quran, urusan akikah tidak pernah tersentuh. Tapi melihat pada hadis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, di mana hadis itu berbunyi, al-ghulam murtahinum bi aqiqatihi tusbahu anhu fil yaumi sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Inilah yang merupakan dalil nakli mengapa kita harus melaksanakan akikah. Artinya anak yang baru lahir tergadai sifatnya sebelum dibayarkan akikah pada hari ke-7 dari kelahirannya, dan pada hari itu juga dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jadi melihat hukum dasarnya bahwa akikah ini dalam agama Islam hukumnya sunnah muakkadah. Ini yang penting kita pahami bersama, sunat muakkad. Jadi barang siapa yang berkemampuan untuk melaksanakan akikah anaknya, maka seharusnya dia laksanakan. Jadi tadi dalam hadis dikatakan al-ghulam murtahinum bi akikah. Anak yang baru lahir tergadai sifatnya sebelum dibayarkan akikah. Pada hari ke-7 dari kelahirannya.
Jadi hukum dasar akikah itu dilaksanakan pada hari ketujuh setelah anak kita lahir. Itu yang dasar hukumnya. Nah, bagaimana kalau tidak sempat pada hari ketujuh? Boleh dengan hari ke-14. Hitungan kali 2. Hari ke-14 belum juga mampu, boleh hari ke-21. Hari ke-21 belum mampu sampai sebelum dia dewasa. Sebelum dia dewasa belum juga mampu, tidak usah lihat kalender lagi. Boleh segempak nikahkannya. Segempak nikahkannya belum tina tekintang, ikahi dengan dirinya sendiri. Karena Rasulullah mengakikahi dirinya sendiri. Lalu dalam hadis itu pada hari ke-7 dibayarkan akikah. Pada hari itu juga dicukur rambutnya. Nah, untuk apa dicukur rambutnya? Rambut yang dicukur pada hari ke-7 itu dijemur, dikeringkan, lalu ditimbang. Berapa gram dia? Menurut biasanya kalau umur 7 hari rambut anak itu dicukur, kebiasaannya 2 gram. 2 gram itu dibayarkan dengan perak. Harga perak sekarang ini Pak 180.000 1 gram. Jadi kalau 2 gram 2 kali 180.000. Bayarkan kemana? Disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Kalau itu belum dilakukan, boleh datangnya terlambat. Pada saat kita bayar akikah, pada hari ke-7 mencukurnya, diperkirakan saja. Kalau kitulah dicukur umur 17, dia kebayaran lagi Pak. Baca 10 gram, apalagi kalau begini. Jadi kepada isil mantuni itu merupakan sunnah yang harus kamu bayar. Cari fakir miskin di sekitar kita, bayar 2 kali 180.000. Kalau terlalu banyak dibagi, mungkin masih ada lagi fakir miskin yang lain. Tuh. Kemudian wa yusamma, dan diberi nama. Nah, nama ini Pak penting, karena tanpa nama tidak bisa menyebutnya. Walaupun orang pernah bicara apa artinya sebuah nama. Nama itu adalah doa. Mana nama anak itu tadi yang diakikahi? Ada namanya. Haji Dirgantara. Ini nama yang bagus Pak. Dirgantara itu udara yang ada di sekitar apa? Bumi ini. Jadi kalau ini di atasnya Dirgantara. Jadi nama adalah doa. Mudah-mudahan anak yang diakikah ini menjelajah di Dirgantara Indonesia. Minta-minta jadi pilot. Nah, kemudian ini Amira Dewi Az-Zahra, bagus pula ini ke Arab-Araban. Nah, nama ini penting Pak. Nama adalah doa. Makanya memberi nama itu kalau baca usahakan seperti Rasulullah itu Pak. Di saat Nabi lahir bukan main, karena beliau lahir dalam keadaan yatim, bapaknya tidak ada, disambut oleh kakeknya Abdul Muthalib. Langsung dibawa oleh Abdul Muthalib di keliling Ka'bah sambil bernyanyi, anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun Pauka Nuri. Engkau laksana bulan, engkau laksana matahari, engkau bercahaya di atas segala cahaya. Dikala itulah pembesar-pembesar Quraisy nanya kepada Abdul Muthalib, hei Abdul Muthalib,
Siapa nama cucumu? Langsung Abu Talib menjawab, Muhammad. Apa artinya Muhammad? Orang yang terpuji. Di saat itu kaget semua orang Arab. Kenapa Abdul Muthalib memberi nama Muhammad ini? Sementara pada waktu itu sedang hobi-hobinya memberi nama Abu Bakar, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bisu. Banyak Abu. Langsung diberi nama Muhammad. Kata Abdul Muthalib, saya berdoa semoga cucu saya ini menjadi orang yang terpuji di bumi, terpuji di langit. Nah itu. Jadi berikanlah bagi yang masih muda-muda, yang berkemungkinan punya keturunan, memberi nama anak itu yang bagus, yang ada doanya. Itu. Akmal itu yang mulia. Muhammad terpuji. Makanya yang bagus-bagus Pak. Jangan nawak-nawaknya. Ada yang gara-gara nawak Agus Rim dinamakan buyung kafirin. Nah itu salah itu Pak. Orang kafir itu. Ada pula yang terlalu panjang. Pada saat saya jadi guru Pak, bingung saya nulisnya. Kutulis jadi pangkal sampai ke gudong nambah setengah hari. Kata kubu mama nama disingkat di ngekapong ngejuk nama nama. Panjang nian Pak. Kamu pangkalu masih Upi Aina Kartini Sarawati Artati Patiwi Hayati. Agak panjang tuh. Landa ujian di dunia memenangan. Kau aja Upi Aina saja dem kata kau. Jadi jangan terlalu panjang Pak. Kalau pacak bermakna, tuh, makna apa harapan? Jangan makna pejudi. Adanya mau gitu kan, ini orang gitu kan terkontaminasi oleh keinginan bapak. Karena ingin menjadi nama artis, di Padang Leban ada seorang laki-laki bernama Ilpi Sukaisi. Aduh Pak, tanya kalangan dinos sama kebumbu. Ada pula yang hobi main bola, ada yang bernama anak Beckham, ada pula Ronaldo, ada Rudi Hartono. Ini karena keinginannya kepada bola-bola. Kalau dia seorang pejudi dinamakan Pablo Escobar. Siapa Pablo Escobar? Bandar judi sedunia. Tuh. Jadi nama anak itu jangan asal galak. Paling di dia menau dek jema kaur itu, jema merpas Pak. Ada warung kecil situ. Kutanya ke anaknya berkhasiat galak. Katanya anakku ini lain agama tapi ada khasiat. Siapa yang tuhe kataku? Yang tuhe Ahmad Napasin, obat sesak napas. Yang adiknya buyung aspirin, obat sakit kepala. Nah yang kecil sekali karena betina, aku namakan Enzanahwati, obat selama. Jadi no bapak sehat kali gara-gara menamakan anak begitu. Nah sekarang hitungannya Pak, supaya kita menambah pengetahuan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasai. Kata Rasul, man ahabba minkum ayun saka awaladihi falyaf'al anil gulam bisatani mukafata'ani wa anil jariyatu satun. Bila mana kamu senang dengan kelahiran anak, kalau kita senang ini Pak, kalau dia senang, maka bayarkanlah akikah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor saja. Jadi untuk anak laki-laki 2, untuk anak perempuan 1. Kalau bisa umur 2 tahun
menurut fikih Islam setelah hewan itu masinah. Masinah itu berganti gigi. Nah, kemudian hewannya harus sehat sebagaimana syarat korban. Lo mana yang tidak boleh? Yang tidak boleh dengan gelap. Satu, hewan itu potong ekornya, putus ekor. Dua, patah tanduknya. Tiga, pincang kakinya. Empat, buta matanya. Lima, kugus tegala-gala. Lima itulah ya jangan. Empuk di patah tanduk amu kugus, sedekah kambing kugus. Kambing mati kembedun masih. Tuh. Nah, lalu ada kisah ini, Pak. Ada seorang ibu datang kepada saya sambil menangis. Katanya kambing lah dibeli, kata jemu sah. Kata kalau mana bentuk kambingnya, besar segala-gala. Kuping lembut. Tidak buta, tidak patah tanduk, tidak kincot, tidak bongo apa kongos, bongo. Lalu apa? Ada yang menenggung karena kambing kami tidak berjanggut. Kalau memang kambing itu keturunan ia tidak berjanggut, tidak masalah. Karena janggutnya itu tidak digulai. Tuh. Sini ada kalau empuk kambing, ada yang tidak berjanggut, termasuk ustad tidak berjanggut kalau. Itulah makanya aku ditengkurnya mengapa Pak Ustad Yesiko ini tidak berjanggut. Kataku aku takut ada jemaah ustad berjanggut ceramah di dusun kami. Selama beliau itu ceramah, ada ibu nangis saja di situ. Nangis terus, ditanyanya ke Pak Ustad, ngapa nangis bu? Sedih. Bukan apa katanya. Aku teringat kambing-kambing lengit, semegi ngejanggut Pak Ustad. Ah, itulah maka aku dia berjanggut. Nah, kemudian lo ini, kalau mana ya, bila mana kita pada saat ini bayar akikah anak lanang isiko. Apa nak tambah lagi? Tidak perlu. Kata Nabi memadai kalau lah terlanjur. Ngapa? Karena Nabi aku lil Hasan wal Husaini kabsan. Nabi mengakikahi cucunya Hasan dan Husain seikok-sikok. Tapi hukum dasarnya dua. Nah, lalu lo mana dengan yang tidak membayar akikah? Kalau memang tidak mampu, tidak apa-apa. Gugur sunat muakkadnya. Dan itu tetap anaknya. Karena ada jemaah kita bak sekolah di Merauke Solo, satu balik nanya kah ngapa panggil, Bak, kami bertiga ini lah yang diakikahi. Kata bapak ngelong, ngelong itu bukan anak kamu Bak. Nah, ini keliru Pak. Tetap anak kita. Cuma namun ada usahakan jangan dibayar akikah. Dia sempat dia masih umur 7 tahun, umur 14, atau sampai dia sebelum dewasa. Belum kena tekintang, kebila tekintang. Dia niat tekintang sama bapak kita tanyakah? Dikikah ini dia kita ini. Kikahi dengan dirinya sendiri. Begitu pentingnya akikah. Lalu untuk apa diakikahi? Inilah cikal bakal keislaman. Untuk merealisasi apa yang didoakan oleh sahabat-sahabat kita pada waktu pesta pernikahan. Bapak Ibu pasti masih ingat Pak. Seorang tak penyanyi nyampaikah ucapan selamat. Selamat menempuh hidup baru. Ada ibu apa anak jadi Jambi nelpon. Halo kata anaknya. Kata dong. Langsung. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, cita-cita kita ini menjadikan anak yang soleh dan solehah.
yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Bagaimana caranya? Ada sebuah lagu Mars Sekolah Guru, Pak. Jadi kalau ingin punya anak soleh, tolonglah kita mensolehkan diri, Pak. Walaupun masih ada terjadi atau tidak jarang kita dapati ada yang bapaknya salah tapi anaknya soleh. Ada pula yang bapaknya soleh, anaknya soleh. Nah, inilah macam-macam di dunia. Makanya perlu pendidikan dan cita-cita. Itulah maka ibu-ibu jangan pernah kita melantunkan sebuah harapan lewat menimang anak ini yang kecil, Pak. Anak bro, anak kere, anak kejubang bawa batang, empuk karut, empuk dek pake, asak umur panjang. Itu dia penting, Pak. Salah itu. Jadi cita-cita ibunya empuk karut, empuk dek pake itu dia soleh, Pak. Nah, makanya kalau menimang anak jangan suka seperti itu. Itu langkah kita ni sege, Pak, di daerah kita ni. Apalagi yang zaman-zaman kami yang usia-usia kisaran 50 Mbak ini, 50-60. Waktu itu mainan zaman ini bukan main di karut. Anak manusia dijadikan bro. Tuh, tapi bangga karena itu. Jadi digiling kain tajung, ada di ulu, ada di le, ulang kali kayak ini. Bro-broan, semendari, gemuruh di seberang, anak kecil jangan ditali menggigit anak orang. Dan kuas tambah buas, pedas padi, ngajuk di. Jadilah engkau bro. Yang kata dia. Jadi itulah mainan anak-anak zaman itu. Singkatnya 1-3 tahun merunggu maling petai. Jadi anak bro. Jadi caranya lu mana, Pak? Mulai dari dia taman kanak-kanak, kalau ada di kok gitu, taman kanak-kanak PAUD IT masukkan ke sana. Lalu diajung belajar ngaji, diperintahkan. Mbak ini petikan gitar. Waktu dulu ada lagu petikan gitar itu yang menyentuh hati para remaja. Waktu dia bunyi syairnya, kami tindak papan medang, kami tindak papan kayu jati. Kami tindak bujang jumbang, kami tindak bujang pacak ngaji. Asli kalaku di tahu ngaji yang zaman dulu. Mbak ini lagu itu dige, akhirnya pudarlah dia. Bagaimana kita mengatasinya? Tolong Bapak Ibu sekolahkan anaknya pada sekolah agama. Lemak Mbak ini belajar ngaji pakai metode ikrar. Salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin, man akamaha faqad akamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, dialah yang menegakkan agama. Siapa kinah di dia sembahyang, pok lanang, pok betina, dia perlu mengaku itu merobohkan agama. Jadi saya berharap kepada di sana, karena momen seperti ini jarang terjadi, untuk menyampaikan pesan-pesan seperti ini sukar sekali, Pak, kepada kita. Jadi kepada bapak-bapak yang menggalangan tua ini, yang mana belum terpergi sembahyang, mulailah, Pak. Sejauh kalah. Kita ini masih seger. Islamnya nempai menang kedai ini lagi nih. Pokok-pokok kalian sembahyang lo itu pula kerbai nih, pokok berjalbab lambing nih, masih ragu gitu. Makanya usahakanlah, Pak. Untuk apa? Untuk mendidik, mencontohkan kepada anak kita. Karena ketauladanan itu yang lebih penting daripada kita berdadur, tapi ketauladanan. Kalian ngajong sembahyang, bapak ngadidik lu mana? Tuh. Rasul untuk ibu-ibu dimulai pada zaman Nabi Ibrahim. Apa kaitannya dengan Nabi Ibrahim? Karena Muhammad adalah cucu atau leluhurnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita runut, Pak, dari sejarah, Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib
bin Hasim bin Abdul Manaf bin menciptakan anak yang soleh dan soleha. Kunci anak yang soleh dan soleha adalah tergantung pada pendidikan orang tua. Untuk mendidik anak-anak itu, kata Rasul ada sebuah hadis yang simpel. Apa kata Rasul? Birru abaakum tabirru abnaakum. Berbuatlah baik kamu kepada bapakmu, nanti anakmu akan berbuat baik kepada kamu. Jadi amu kita nak ngajung anak elok dengan kita, maka kita elok-elok apa jadi. Kata Nabi itu, birru abaakum tabirru abnaakum. Elok-eloklah ngapa jadi kamu, nanti anakmu elok dengan kamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini bayar akikah Pak. Akikah ini berbeda dengan acara-acara yang lain, jamuan yang lain. Kalau dapat tak kesai kalian itu gula-gula itu, jangan tinggalkan. Jadi kepada ahli rumah itu usahakan tidak habis kirimkan, jangan gini tinggalkan. Ini akikah itu harus ludes. Boleh si pokok makannya boleh kata Nabi, sekenyangnya. Cuma jangan masuk ke kulkas. Kamu ke dapat, kamu pun nak baje ia ayam Pak. Jangan ia bantah ia kambing itu kalau bisa habis pada hari ini. Itu akikah. Tidak habis kirim ke tetangga. Itu. Khusus. Dan makannya pun sapu yang di depan tangan digasak-gasak. Jangan problem. Bu, digasak-gasak kalau akikah. Ngapa? Berserta doa kita. Supaya anak kita menjadi pemurah di masa-masa yang akan datang. Saya kira hanya ini Pak yang dapat kami sampaikan sesuai dengan waktu yang ada. Kami sadar dengan segala keterbatasan ini, tentu banyak di sana sini kekurangan kemampuan, apalagi usia Pak yang sudah uzur, sudah agak petang, jadilah banyak imbang lubung. Namun saya yakin Bapak Ibu akan mengambil hikmah apa yang saya sampaikan, dan bila mana ada terjadi kata-kata yang terlanjur apalagi menyinggung perasaan, saya mengucapkan mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada cucu kami semoga cepat besar, berkepandaian, dan selalu menuruti ajaran dari orang tuanya, dan kita berharap jadi anak yang soleh dan solehah. Billahi taufiq wal hidayah wa rida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.